Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Junanto. Bagaimana menentukan suatu pekerjaan dilakukan oleh level tertentu di dalam satu departemen? Bagaimana menentukan suatu pekerjaan dilakukan oleh level tertentu di dalam satu departemen? Maksudnya bagaimana ya Pak ya? Bapak Junanto mungkin bisa langsung open mic aja untuk pertanyaannya. Bapak Junanto. Hendy, maksudnya begini Pak, ini kan perusahaan startup ya. Startup ya Pak ya? Oke. Terus menentukan bahwa kan kita kan membuat bisnis prosesnya Pak ya. Iya ya. Nah, dari bisnis proses itu kan ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di satu departemen. Nah, bagaimana menentukan bahwa pekerjaan ini untuk supervisor, pekerjaan ini untuk staff misalnya ya. Apakah dari work analysis ini Pak? Oke. Terima kasih Pak Junato atas pertanyaannya Pak, yang bagus. Jadi kalau misalkan dari perusahaan startup, ya kan, sudah ditentukan jabatannya ini, fungsi-fungsi ini bagaimana? Nah, tentu dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya. Ya, kita lihat dari tugas tanggung jawabnya, Pak. Kita lihat dari tugas tanggung jawab ini. Tugas tanggung jawabnya ini cakupannya apa saja? Tentu kita akan buatkan suatu kualifikasi. Ini kualifikasinya levelnya level staff misalkan. Apa level pekerjaan staff? Pekerjaan staff berarti pekerjaan yang sifatnya hanya administratif. Itu udah pasti staff. Kemudian juga kalau untuk yang lebih ini lebih kompleks lagi dari staff, kita tingkatkan lagi. Ada fungsi untuk ini nggak, untuk mengkoordinir suatu pekerjaan atau punya tim atau tidak. Nah, barulah nanti kita akan petakan, oh kira-kira untuk posisi ini levelnya staff, untuk posisi ini levelnya manager, untuk level ini posisinya adalah supervisor misalkan. Tapi misalkan boleh nggak kita membuat satu posisi jabatannya manajer tapi nggak punya anak buah? Karena fungsi pekerjaannya, jawabannya boleh aja. Itu tadi tuh saya cerita. Ada fungsi struktural, ada fungsi ada fungsi fungsional. Secara fungsional, dari sisi pengalaman, dari sisi skills, dari sisi kompetensi, itu di atas karyawan staff. Ternyata dari sisi kompetensi dia itu selevel dengan manajer. Berarti untuk jabatan itu dia level dengan manajer. Contoh misalkan dokter spesialis. Dokter spesialis, apakah dia sama levelnya itu dengan karyawan staf biasa? Beda. Karena kenapa? Mereka punya spesifikasi pekerjaan khusus, sehingga itu disejajarkan, disetarakan dengan level jabatan yang punya tanggung jawab, punya risiko pekerjaan yang sama, levelnya manajer atau asisten manajer. Nah, jadi kita melihat daripada beban pekerjaan dari fungsi jabatan masing-masing. Dan tugasnya apa saja. Nantilah kita baru definisikan, oh untuk pekerjaan ini levelnya adalah senior staff, oh untuk pekerjaan ini levelnya adalah supervisor, oh pekerjaan ini levelnya adalah manager. Pekerjaan ini kayaknya nggak butuh deh level seperti itu. Seperti tadi saya kasih contoh. Ya kan? Saya punya HR manager, tapi dia ternyata pekerjaannya bukan pekerjaan HR manager, Pak. Pekerjaannya bukan pekerjaan HR manager, pekerjaan itu lebih seorang senior staff HR. Akhirnya saya lakukan restrukturisasi organisasi. Mau nggak mau, Anda saya demosi. Bukan demosi karena Anda melanggar suatu pekerjaan, bukan. Dari jabatan HR manager, jabatannya Anda bukan manajer. Dari sisi kualifikasi, dari sisi kompetensi segala macam, Anda itu tidak lebih seorang senior staff. Udah. Nah, dari sinilah sebenarnya tadi itu ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi, apakah organisasi itu bisa berjalan secara efektif atau efisien, adalah kita membagi fungsi dan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan jenis pekerjaannya. Makanya tadi saya cerita tuh, perusahaan startup, kesalahan terbesar daripada perusahaan startup, mereka tuh bikin jabatannya tinggi-tinggi, manajer, GM segala macam, tapi mereka nggak tahu itu fungsi daripada jabatannya itu apa. Akhir tahun 2000-an, sebelum tahun 2020, banyak sekali startup yang bermunculan, tapi banyak juga startup yang rontok satu persatu. Apa sebabnya, rich people? Sebabnya adalah perusahaan startup itu mereka membuat satu struktur organisasi, dia bikin aja jabatannya, tapi mereka nggak tahu fungsinya itu ngapain.
Fungsinya ngapain? Mereka nggak tahu. Ngomongnya lead, leader. Mau jabatan apa? Mau lead lah, mau chief lah. Ya kan? Mau head lah atau apapun. Kalau itu fungsinya bukan fungsi sesuai nama jabatan, itu harus disederhanakan. Itu harus disederhanakan. Seperti tadi saya kasih contoh, dalam satu rumah sakit ada kepala divisi, ada GM, saya tanya fungsinya apa? Sama. Bedanya di mana? Oh, untuk ini kita pakai istilah kepala divisi, untuk ini kita pakai GM, kalau untuk di headquarter kita pakainya GM, kalau untuk di branch kita pakainya kepala divisi. Bedanya di mana? Cuma beda lokasi, saya bilang. Akhirnya apa? Secara organisasi jadi nggak tertib, nggak konsisten. Nah, itulah tadi melanjutkan pertanyaan dari Pak Junanto tadi adalah sebenarnya kita melihat fungsi daripada masing-masing jabatan apa sih? Ya kan? Fungsi daripada masing-masing jabatan apa saja? Kemudian ruang lingkupnya apa saja? Tanggung jawabnya apa saja? Bagaimana pembagian waluk kerjanya, alokasi kerjanya bagaimana? Itu nanti baru kita buat. Kan tadi Bapak bilang kita lagi menentukan bisnis prosesnya seperti ini. Sehingga nanti kan Bapak juga udah kedapat gambaran nih, kalau untuk jabatan ini levelnya pekerjaan seperti ini. Nggak mungkin untuk level pekerjaan ini dilakukan oleh yang baru 3 tahun kerja, nggak mungkin. Karena kenapa? Ada risikonya di situ. Karena kita juga harus mempertimbangkan risiko. Itu Pak Junanto, semoga bisa menjawab Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak Hendy. Sama-sama Pak Junanto.